Assalamualaikum, halo semuanya. Di sini aku Rizka Miliniasari akan ngebahas soal haters. Jadi, apa sih haters itu? Mari kita lihat kisah berikut ini. Kisah Abu Jahal, bagian 1. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran, Surat Al-Alaq, ayat 6 hingga 19. Dalam sejarah Islam, Abu Jahal terkenal sebagai orang yang paling menentang dakwah Islam dan membenci Nabi Muhammad SAW. Ia selalu mencari cara untuk menyakiti Nabi Muhammad SAW, baik lewat ucapan maupun perbuatannya. Berdusta. Lantas kenapa engkau tidak mau mengikutinya? Untuk apa aku mengikuti agama yang dia bawa? Aku punya banyak harta. Hidupku pun dalam kemuliaan Bani Maksum. Aku ingin hidup dengan aturanku sendiri, bukan dengan aturan agama yang dibawa oleh Muhammad itu. Jawaban itulah yang membuat Amr bin Hisham dijuluki sebagai Abu Jahal, yang artinya bapak kebodohan. Menurutnya, agama Islam hanya menyulitkan hidupnya. Kebencian Abu Jahal terhadap Islam sangat berdampak kepada kehidupan Nabi Muhammad. Berkali-kali ia mencoba menyakiti Nabi dengan segala upayanya. Suatu ketika, Nabi Muhammad sedang berjalan menuju masjid. Tiba-tiba, Abu Jahal menghampirinya dan melarang beliau sholat. Hai Muhammad, siapa yang memperbolehkanmu beribadah di tempat ini? Lagi pula, untuk apa sholatmu itu? Tak ada gunanya. Sudahlah, sia-sia saja semua itu. Nabi Muhammad tidak menanggapi perkataan Abu Jahal. Beliau hanya diam dan bersabar. Mengapa engkau hanya diam? Apa engkau takut kepadaku? Tahukah engkau bahwa aku ini orang yang sangat kaya? Pengikutku juga melebihi jumlah pengikutmu. Tidakkah semua itu membuatmu segan terhadapku? Dari kisah Rasulullah SAW, bisa dikatakan bahwa haters itu adalah orang pembenci atau orang pendengki. Rasulullah SAW, Rasul kita, panutan kita, tauladan kita, dulunya punya haters. Nah, apalagi kita nih yang hanya hamba biasa. Jadi pastilah semua orang itu punya haters. Nah, sebaik-baik orang aja nih ya, kadang tuh masih punya haters. Kiai, ulama, mereka pun kadang masih punya haters. Dalam Al-Quran, surat Al-Falaq ayat 5, artinya, aku berlindung kepada Tuhan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Jadi apa sih yang bisa kita lakuin buat ngadepin para haters? Nah, menurut aku ada beberapa cara yang paling ampuh buat ngadepin para haters. Cara yang pertama, yaitu diemin aja mereka, cuek aja sama ulah mereka. Nah, perumpamaannya gini, ada api. Nah, kalau api ini terus dikasih kayu, bakal padam nggak? Nggak kan? Pasti akan terus menyala. Nah, beda lagi kalau ada api yang kita lihatin aja, kita biarin aja, pasti akan padam dengan sendirinya. Nah, sama halnya dengan haters. Haters kalau kita ladenin, kalau kita layanin, pasti mereka akan terus berulah. Tapi kalau kita biarin mereka, kalau kita cuek sama mereka, pasti mereka akan lelah dengan sendirinya. Lelah nyuekin kita, lelah ngebully kita, lelah menghina kita, pasti mereka akan lelah dengan sendirinya lah. Oke, lanjut ke cara yang kedua, yaitu tetap berbuat baik. Kenapa sih kita harus berbuat baik padahal haters udah jahat ke kita? Nah, di samping berbuat baik itu tuntutan kita sebagai umat muslim yang harus selalu berbuat baik terhadap sesama. Berbuat baik kepada haters itu bisa merubah perspektif seorang haters yang tadinya selalu buruk ke kita, yang tadinya selalu jelek ke kita, itu bisa menjadi baik ke kita. Nah, karena apa? Sejatinya seorang haters itu
kadang ngelihat kita tuh cuma dari luarnya aja, bukan dari dalam diri kita sendiri. Iya. Oke, lanjut ke cara yang terakhir, yaitu buktikan dengan prestasi. Nah, menurut aku ini adalah cara yang paling ampuh buat ngalahin seorang haters. Banyak sekali orang-orang di luar sana yang ngebangun semangatnya cuma karena haters. Contohnya nih, artis entertain yang bisa dibilang kelihatan banget hatersnya, tapi mereka tetap bisa ngebuktiin prestasi mereka dengan membuat karya-karya yang bisa mereka tunjukin untuk para haters mereka. Karena pada intinya haters itu susah kalau kita seneng, seneng kalau kita susah. Jadi membuktikan dengan prestasi itu adalah hal yang paling baik menurut aku buat ngalahin seorang haters. Buktikan dengan segala kemampuan kalian, dengan segala kelebihan yang kalian punya. Tunjukin ke haters bahwa kalian tuh gak terpengaruh sama omongan mereka, sama cacian mereka, sama bulian mereka. Karena dari situ haters akan kalah dengan sendirinya. Tapi kalau kalian down, kalau terlebih nih mental kalian, ya disitulah haters itu akan menang. Oke, mungkin itu yang bisa kita bahas di sini. Buat kalian yang masih ngerasa punya haters dan bingung mau gimana ngadepinnya, pesan aku, tetap jadi diri kalian. Jangan dengerin apa kata haters, biarin aja haters itu berulah. Tugas kita cuma ngebuktiin ke mereka bahwa kita lebih mampu dari mereka, bahwa kita lebih bisa dari mereka, terlebih dalam mencapai kesuksesan dan keberhasilan kita. So, terima kasih buat kalian yang udah mau dengerin celotehan aku soal haters. And keep fighting buat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.